Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek asuransi jiwa atau keluarga tanpa saving plan dari mata kuliah Manajemen Asuransi Islam. Kita mengambil asuransi saling jaga keluarga dari PT Asuransi Jiwa Syariah Kita Bisa. Next. Jadi, asuransi saling jaga keluarga merupakan produk asuransi jiwa syariah yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Kita Bisa, yang merupakan perusahaan berizin dan diawasi oleh OJK. Produk ini memberikan perlindungan utama berupa santunan tutup usia, baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan, dengan manfaat sebesar 100% santunan asuransi yang dibayarkan dari dana tabaruk para peserta. Masa kepesertaan polis adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis hingga usia peserta 65 tahun selama pembayaran kontribusi masih dilakukan. Produk ini tersedia dalam mata uang rupiah dengan pilihan santunan mulai dari 50 juta hingga maksimal 2 miliar dan manfaat asuransi berlaku selama polis masih aktif. Lalu akad-akad yang digunakan pada asuransi saling jaga keluarga yang pertama adalah akad tabaruk, yang merupakan akad utama dalam produk ini yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan saling melindungi. Melalui akad ini, seluruh peserta menyisihkan sebagian kontribusinya ke dalam dana tabaruk untuk tujuan saling membantu. Apabila salah satu peserta mengalami risiko meninggal dunia, santunan asuransi akan dibayarkan langsung dari dana tabaruk tersebut kepada penerima manfaat. Lalu yang kedua adalah akad wakalah bil ujrah, yang merupakan akad perwakilan di mana peserta memberikan kuasa kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Kita Bisa untuk mengelola dana tabaruk dan menjalankan operasional asuransi. Sebagai imbalan jasa pengelolaan tersebut, perusahaan berhak menerima ujroh maksimal sebesar 40% dari kontribusi yang dibayarkan. Akad ini mencakup biaya pemasaran, akuisisi, administrasi, dan biaya operasional perusahaan lainnya, sehingga perusahaan dapat menjalankan tugas pengelolaan dana secara profesional sesuai prinsip syariah. Lalu akad yang ketiga adalah akad mudharabah, yang merupakan akad kerjasama antara pemegang polis sebagai pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola atau mudorib dalam pengelolaan investasi dana tabaruk. Jadi dana tabaruk yang terkumpul boleh diinvestasikan secara syariah untuk menghasilkan keuntungan. Next. Baik, soalnya di sini ada risiko yang dilindungi dalam asuransi. Yang pertama yaitu meninggal dunia karena kecelakaan, di mana santunan sebesar 100% akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan. Kemudian yang kedua yaitu meninggal dunia bukan karena kecelakaan, di mana santunan juga diberikan jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan dengan catatan polis telah melewati masa tertentu agar manfaat dapat cair 100%. Kemudian yang ketiga yaitu perlindungan selama masa kepesertaan, di mana risiko dilindungi selama polis itu masih dalam keadaan aktif dengan masa asuransi selama 1 tahun, yang dimana dapat diperpanjang secara otomatis hingga usia 65 tahun. Kemudian yang keempat yaitu kondisi hamil, di mana peserta yang tutup usia saat sedang mengandung tetap dapat mengajukan bantuan santunan asalkan penyebab kematiannya tidak termasuk dalam daftar pengecualian polis. Oke, mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya adalah resiko yang tidak dilindungi oleh perusahaan asuransi ini. Jadi dalam produk asuransi saling jaga keluarga ini tidak seluruh resiko yang dialami oleh peserta mendapatkan jaminan perlindungan. Terdapat sejumlah kondisi yang secara eksplisit dikecualikan oleh pihak asuransi sebagai bagian dari ketentuan polis. Pengecualian ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sistem asuransi, baik dari sisi keberlanjutan keuangan perusahaan maupun keadilan antar peserta. Selain itu, pembatasan ini juga bertujuan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan perlindungan asuransi atau moral hazard, serta menghindari ketimpangan risiko atau adverse selection. Yang pertama, yaitu asuransi tidak menanggung resiko yang terjadi akibat tindakan melanggar hukum. Artinya, apabila seseorang mengalami resiko saat terlibat dalam aktivitas ilegal, maka
klaim tidak akan dibayarkan karena hal tersebut berada di luar tanggung jawab asuransi. Yang kedua, resiko yang disebabkan oleh tindakan menyakiti diri sendiri. Hal tersebut juga tidak termasuk dalam perlindungan karena hal ini mencakup tindakan seperti bunuh diri maupun kelalaian dalam mengikuti anjuran medis yang menunjukkan bahwa asuransi hanya melindungi resiko yang terjadi secara tidak disengaja. Selanjutnya yaitu asuransi tidak memberikan perlindungan terhadap risiko yang timbul akibat pengaruh zat berbahaya seperti alkohol, narkotika, atau zat adiktif lainnya. Ketentuan ini menekankan bahwa pentingnya tanggung jawab individu dalam menjaga kondisi kesehatan dan keselamatan diri. Kemudian terdapat juga kondisi kesehatan tertentu yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi, seperti HIV/AIDS dan penyakit menular seksual. Pengecualian ini berkaitan dengan kebijakan asuransi dalam mengelola risiko yang memiliki tingkat kompleksitas dan biaya yang tinggi. Berikutnya yaitu resiko yang berasal dari penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pre-existing condition. Hal tersebut juga tidak dilindungi oleh perusahaan asuransi. Artinya, apabila peserta telah memiliki riwayat penyakit sebelum mendaftar, maka resiko yang timbul dari penyakit tersebut tidak akan dijamin oleh perusahaan asuransi. Selain itu, asuransi juga tidak menanggung resiko akibat keterlibatan dalam aktivitas berisiko tinggi, seperti peperangan, kerusuhan, olahraga ekstrim, atau penerbangan non-komersial, karena aktivitas tersebut memiliki tingkat bahaya yang tinggi dan sulit diprediksi. Yang terakhir, resiko tidak akan dilindungi apabila berkaitan dengan kondisi administratif dan ketentuan polis, seperti kejadian yang terjadi sebelum polis aktif, masih dalam masa tunggu, atau adanya ketidakjujuran dalam pengisian data. Hal ini menegaskan bahwa keabsahan dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam perjanjian asuransi. Nah, dengan memahami urutan dan jenis pengecualian tersebut, peserta dari perusahaan asuransi ini diharapkan dapat lebih memahami batas perlindungan asuransi serta menghindari potensi penolakan klaim di masa yang akan datang. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke, mungkin izin melanjutkan. Jadi untuk metode perhitungan dan pembayaran iuran dana tabarut dalam produk asuransi saling jaga keluarga ini yang dikeluarkan oleh nasabah asuransi untuk membayar nominal minimum per periode itu ialah yang pertama bulanan kurang lebih sekitar Rp5.500. Kemudian ada triwulan yang sebesar Rp16.000, kemudian ada semesteran yang dimana membayar Rp31.000, kemudian ada tahunan yang wajib dibayar sebesar Rp61.500. Dan untuk dari nasabah asuransi sendiri itu untuk cara pembayarannya itu fleksibel, bisa mengikuti cara bayar dan masa asuransi yang sudah tertera pada sebelumnya, yaitu bulanan, triwulan, semesteran, dan juga tahunan. Kemudian untuk nasabah asuransi sendiri, dari dana kontribusi itu 60%-nya itu termasuk dana tabaruk yang akan dialokasikan untuk saling menolong itu tadi, dan juga digunakan untuk mengklaim untuk santunan tutup usia. Kemudian sisanya lari kemana? Sisanya itu larinya ke akad wakalah bil ujroh untuk dari perusahaan asuransi tersebut. Untuk karakteristik sistem ini itu berbasis tolong-menolong atau risk sharing. Namun dari kelompok kami menjelaskan bahwa di dalam poster produk asuransi tersebut tidak dijelaskan secara rinci untuk rumus perhitungan aktuaria. Mungkin itu saja akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, yang selanjutnya yaitu ada metode klaim ketika terjadi resiko. Nah, yang pertama yaitu ada pengajuan klaim oleh penerima manfaat melalui aplikasi. Nah, pada tahap ini, ketika peserta asuransi atau pihak yang diasuransikan itu mengalami resiko meninggal dunia, maka pihak yang berhak menerima manfaat itu memiliki kewenangan untuk mengajukan klaim atas manfaat asuransi jiwa yang telah disepakati dalam polis. Nah,
Nah, proses pengajuan klaim ini itu dilakukan melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh perusahaan asuransi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan kepada nasabah. Dalam tahap ini, penerima manfaat itu diharapkan telah memahami prosedur klaim yang berlaku serta memastikan bahwa pengajuan itu dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan asuransi. Nah, tahap yang kedua yaitu ada pengisian formulir klaim dan kelengkapan dokumen pendukung. Nah, setelah proses pengajuan klaim dilakukan, penerima manfaat itu diwajibkan untuk mengisi formulir klaim secara lengkap, jelas, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penerima manfaat juga harus melampirkan berbagai dokumen pendukung yang menjadi syarat administrasi dalam pengajuan klaim. Dokumen tersebut meliputi identitas diri penerima manfaat, salinan polis asuransi, surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang, serta dokumen tambahan lain apabila diminta oleh pihak asuransi. Nah, kelengkapan dan keakuratan dokumen ini itu sangat penting dalam tahap ini karena akan menjadi dasar utama bagi perusahaan asuransi dalam melakukan proses verifikasi dan penilaian terhadap klaim. Yang ketiga yaitu ada pada tahap ini pihak perusahaan asuransi akan melakukan proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen dan informasi yang telah disampaikan oleh penerima manfaat. Nah, proses ini itu mencakup verifikasi keabsahan dokumen, lalu kesesuaian data dengan ketentuan dalam polis, serta penilaian apakah resiko yang terjadi itu termasuk dalam cakupan pelindungan asuransi. Nah, apabila apabila terdapat kekurangan dokumen atau informasi yang belum jelas, maka pihak asuransi itu berhak meminta dokumen tambahan atau klarifikasi lebih lanjut kepada penerima manfaat. Setelah seluruh dokumen itu dinyatakan lengkap dan valid, pihak perusahaan asuransi itu akan menghubungi penerima manfaat untuk menyampaikan hasil verifikasi serta informasi mengenai kelanjutan proses klaim. Nah, tahap yang terakhir yaitu ada persetujuan klaim dan proses pembayaran manfaat asuransi. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa klaim yang diajukan itu telah memenuhi seluruh persyaratan serta sesuai dengan ketentuan polis asuransi, maka pihak perusahaan itu akan memberikan persetujuan atas klaim tersebut. Selanjutnya, perusahaan asuransi itu akan memproses pembayaran manfaat berupa dana santunan kepada penerima manfaat. Nah, pembayaran ini itu dilakukan melalui transfer ke rekening yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak yang diasuransikan, diasuransikan atau penerima manfaat. Nah, proses pencairan dana pada asuransi itu pada asuransi Saranjaga ini itu diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kalender sejak seluruh dokumen itu dinyatakan lengkap dan klaimnya telah disetujui. Nah, perlu di perlu diperhatikan juga bahwa pengajuan klaim manfaat asuransi ini itu memiliki batas waktu tertentu yang harus dipatuhi oleh penerima manfaat. Nah, di asuransi saling jaga itu maksimal 90 hari kalender sejak terjadinya risiko meninggal dunia. Nah, keterlambatan dalam pengajuan klaim itu berpotensi menyebabkan proses klaim menjadi terhambat atau bahkan ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan. Itu diharapkan dokumen yang dipersiapkan itu telah lengkap dan sesuai agar proses pencairan dana itu dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan tepat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait ketentuan surplus atau defisit underwriting. Oke, di sini ada surplus underwriting. Itu terjadi apabila dana tabaru yang terkumpul lebih besar dari total klaim yang dibayarkan dalam satu periode. Nah, contohnya pada tabel surplus underwriting ketika periode berjalannya itu sekitar 10 juta. Maka dana tabaru mendapatkan porsi sekitar 50% atau dari 10 juta itu 5 juta. Nah, pemegang polis mendapatkan sekitar 30% atau 3 juta. Lalu perusahaan
mendapatkan 20% atau 2 juta. 2 juta. Nah, untuk ketentuannya, apabila surplus underwriting di bawah 25.000, maka tidak dibagikan, melainkan secara otomatis dihibahkan ke seluruh dana baru. Hal ini bertujuan untuk pembagian surplus yang dinilai sangat kecil tetap bermanfaat optimal bagi seluruh peserta. Next. Nah, di sini ada defisit underwriting. Itu terjadi apabila klaim yang harus dibayarkan melebihi dana tabaru yang tersedia dalam satu periode. Misalnya seperti banyak peserta yang meninggal dunia dalam waktu bersamaan. Oke, untuk dalam penanganannya itu kod atau pinjaman sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku pada PSAK nomor 108 dan fatwa DSN MUI. Apabila terjadi defisit pada dana terbaru, maka perusahaan wajib memberikan kod atau pinjaman tanpa bunga kepada dana terbaru untuk menutupi kekurangan tersebut. Nah, pada tabel sendiri itu contohnya defisit eh, ketika dana terbaru tersedia 800 juta, total klaim periode ini sebesar 950 juta, maka defisitnya itu sekitar 150 juta. Nah, untuk pinjaman dari perusahaan sendiri, targetnya itu sekitar 150 juta, dan klaim tetap dibayar penuh itu sekitar 950 juta. Terus apabila ada surplus, maka akan dikembalikan terlebih dahulu kepada perusahaan sebelum surplus dibagikan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang asuransi jiwa atau keluarga tanpa saving plan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.